Ya Allah, hidupku kok sial terus sih. Berbagai musibah datang silih berganti tiada henti. Pernahkah Anda mengatakan demikian? Dan ataukah Anda ingin sebaliknya? Hidup Anda dipenuhi dengan keberuntungan. Semuanya serba untung, serba beruntung, serba selamat, serba beruntung. Ya, kalau mau ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Life Inspiration. Pernahkah Anda bertemu dengan orang yang hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan? Ya. Dapat beasiswa, setelah dapat beasiswa, cari kerjanya mudah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh, ya. Dapat jodohnya jodoh yang baik, ya. Pokoknya hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan. Sementara ada juga orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kesialan. Ya. Di rumahnya berantem, sampai jalan kecelakaan, ya, sampai kantor dimarahin atasan, atau kalau di atasan anak buahnya nggak ada yang nurut, gitu ya. KPI-nya tidak tercapai, ya, dimarah-marahin sama mitra kerja atau oleh orang yang jabatannya lebih tinggi, dan kemudian begitu sudah dapat gajian, ditipu. Pokoknya hidupnya dipenuhi dengan kesialan terus. Ya, saya sudah pernah ketemu dengan dua sosok yang seperti saya ceritakan tadi. Ada yang selalu beruntung, ada yang hidupnya dipenuhi kesialan. Dan ternyata ada seorang ahli, yaitu Profesor Richard Wiseman, yang kemudian melakukan riset, melakukan penelitian. Kenapa ada orang-orang yang hidupnya selalu beruntung, kenapa ada orang-orang yang hidupnya sering sial. Ternyata menarik gitu ya. Itu bisa dipelajari dan itu ada polanya. Ya. Hari ini saya akan sharing sejenak, ya, bagaimana supaya hidup kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang dipenuhi dengan keberuntungan. Harus dimulai dari mana? Dimulai dari bahwa kita itu merasa beruntung, selalu merasa beruntung. Sekolah di sekolah yang tepat, ya, karena teman-temannya baik, guru-gurunya baik, ya, kuliah di kampus yang tepat, ya, pelajarnya pas sesuai dengan yang kita butuhkan, suasana kampusnya oke, ya, dan kemudian menikah dengan pasangan yang tepat, pasangan yang mendukung dalam hidup kita, pas kerja juga selalu dipenuhi dengan keberuntungan-keberuntungan. Kita harus merasa bahwa hidup kita dipenuhi keberuntungan. Saya merasa, ya, bahwa hidup saya juga dipenuhi dengan keberuntungan-keberuntungan. Dari keluarga yang sangat miskin dulu di Lampung, kemudian saya bisa melanjutkan sekolah, ya, SMP, SMA, ya, sampai kuliah di Institut Pertanian Bogor, dapat jodoh yang mendukung, yang mensupport, dapat pekerjaan-pekerjaan yang kemudian itu sangat gue banget gitu ya. Dan itu nikmat ternyata kalau kita itu merasa beruntung. Tiba-tiba ada yang memberangkatkan umroh, ya, tiba-tiba ada yang ngasih beasiswa S2 gitu ya, tiba-tiba ada yang ngasih rumah, hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan-keberuntungan. Ya. Bahkan saya pernah kecelakaan di jalan tol gitu, mobilnya terbalik-balik, alhamdulillah semua penumpangnya selamat, termasuk saya selamat. Ya, saya nyupir pada waktu itu, padahal mobilnya hancur. Itu keberuntungan-keberuntungan yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya memang ingin mempraktekkan bahwa hidup saya ini dipenuhi keberuntungan. Ya, supaya apa? Supaya itu menjadi modal keberuntungan kita selanjutnya. Coba sekarang Anda renungkan, apa keberuntungan-keberuntungan hidup yang sudah Anda jalani atau Anda terima hingga hari ini? Insya Allah kalau Anda membiasakan untuk selalu mengingat keberuntungan-keberuntungan itu, kata Profesor Richard Wiseman, hidup Anda akan dipenuhi keberuntungan. Karena keberuntungan mengundang keberuntungan. Kesialan itu mengundang kesialan gitu. Jadi pastikan sehari-hari yang kemudian Anda ciptakan adalah merasa beruntung dalam hidup ini. Yang kedua, ternyata orang-orang yang beruntung itu punya ciri apa? Kalau ngambil keputusan itu pakai naluri, pakai insting. Lantas pertanyaannya, dari mana naluri dan insting itu muncul? Ternyata kalau saya pelajari dari beberapa literatur, ya, beberapa jurnal, dan saya juga ketemu orang-orang yang ahli dalam urusan ini, ya, insting naluri itu muncul dari mana? Dengan kedekatan kita kepada Sang Maha Pencipta. Semakin dekat kita kepada Sang Maha Kuasa, maka insting kita makin tajam.
Ya. Kalau toh bisnis membuat proposal, proposal itu hanya alat bantu. Kalau toh kemudian kita mitigasi risiko, itu hanya alat bantu. Tapi instingnya tajam ketika dia ngambil keputusan. Pertanyaannya, bagaimana supaya insting tajam? Tapi sebelum sampai ke sana, gimana kok bisa insting tajam itu memperoleh keberuntungan? Ya, menurut teori energi, teori frekuensi, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap hari itu menurunkan rezeki, menurunkan rahmat, menurunkan hidayah, menurunkan taufik melalui frekuensi tertentu. Ya, kalau kita frekuensinya nyambung, dapat kita. Sebagaimana kalau kita mendengarkan radio, kalau kita putar dengan gelombang yang tepat, maka suaranya nyaring, terdengar. Tapi begitu gelombangnya berubah, maka kita tidak akan mendengarkan lagu-lagu favorit yang ada di radio yang kita tuju. Begitu juga kalau frekuensi kita itu tepat dengan yang Allah berikan kepada kita ketika Dia menurunkan rezeki, rahmat, hidayah, karunia, maka kita akan mendapatkan itu semuanya. Nah, gimana salah satu caranya supaya kemudian kita frekuensinya nyambung? Maka pastikan Anda mendekat kepada Allah. Apa yang kemudian perlu dilakukan mendekatnya itu? Yang pertama, banyak beristighfar dong. Ya, mohon ampun karena saya pasti pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat. Anda juga pernah berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka awali pagi sebelum subuh, biasakan untuk Anda beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang menimbulkan dosa. Ya, ibarat gelas nih, bekas kopi nih, ya. Ya, salah satu cara membersihkannya kan air kopinya dikeluarkan dulu, baru kemudian dikasih air jernih, kemudian dicuci supaya bersih. Nah, setiap kita pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat maksiat, maka pastikan Anda mohon ampun, dikeluarkan itu kotoran-kotorannya. Ya. Kalau sudah dikeluarkan kotoran-kotorannya, isi dengan kebaikan. Maka apa yang diisi itu? Penuhi dengan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah. Ya. Syukur dikasih oksigen cuma-cuma, syukur dikasih penglihatan cuma-cuma, syukur dikasih pendengaran cuma-cuma, tangan cuma-cuma, kaki cuma-cuma, dan syukur juga diberikan kehidupan yang Anda sampai hingga hari ini. Penuhi dengan syukur. Insya Allah, ya. Kalau itu kemudian Anda lakukan, itu frekuensinya mulai nyambung kepada Allah. Dan tentu akan sangat nyambung kepada Allah ketika apa? Ketika Anda melepaskan diri ya dari diri Anda dan hanya tergantung sama Allah. Maksudnya apa? Anda bisa sampai titik sekarang bukan karena kepintaran Anda, bukan karena kecerdasan Anda, bukan karena experience Anda, bukan karena kehebatan Anda, tapi itu semua karena izin Allah, atas kehendak Allah. Dan kalau Anda sudah mengenolkan diri Anda dan Anda yakin bahwa semua yang terjadi ini atas kehendak Allah, frekuensinya nyambung sama Allah. Dan insya Allah berbagai keberuntungan akan dikirimkan Allah kepada Anda. Mudah-mudahan ya menginspirasi Anda dan silahkan diterapkan. Dan setelah diterapkan, tunggu keajaiban yang akan datang kepada Anda. Kenapa? Karena banyak keberuntungan yang akan datang kepada Anda silih berganti tiada henti. Praktekanlah.